Halo semuanya, selamat datang kembali di channel On Road Indonesia. Kita berada di Simpang Susun Cikunir. Simpang Susun ini merupakan satu-satunya simpang susun dengan banyak moda transportasi, ya. Yang pertama itu adalah moda transportasi kendaraan roda 4, ya, karena memang di sini pertemuan tol dari tol sisi utara, yaitu tol Jor 1, kemudian Jor 1 yang ke arah selatan, ke arah Jati Asih dan seterusnya. Kemudian pertemuan dengan tol Jakarta Cikampek, ya, baik yang layang ataupun yang tol Japek bawah. Nah, apa yang kita perhatikan di sini adalah moda transportasi lain, yaitu LRT Jabodebek dan juga layang kereta cepat Jakarta Bandung. Pada bagian persis di depan kita, ya, di bawah sini adalah layang kereta cepat Jakarta Bandung yang sudah dipasang tiang-tiang dari aliran listrik, ya, listrik aliran atas atau LAA yang dipergunakan untuk mencatu daya kereta trainset dari kereta atau rangkaian kereta cepat Jakarta Bandung untuk dapat bergerak dengan kecepatan 360 km maksimal, ya. Kedua rel juga sudah dipasang di bagian sini, baik di sisi utara maupun di sisi selatan. Kemudian listrik, ya, itu juga kabel udaranya atau overhead catenary system sudah tersambung dari tiang ke tiang, dan nampaknya mungkin tinggal membuat si trainset itu cantolannya dapat tersangkut, ya, dengan si kabel yang nantinya dilewatkan di sekitar overhead, ya, di sisi atas. Baik, sebelum kita teruskan kereta cepat di Jakarta Bandung yang memang cukup masif, ya, penyelesaiannya, kita lihat di sini adalah stasiun LRT Jabodebek Cikunir 2. Di bagian atas, ya, kita lihat memang warnanya adalah hijau dan itu merupakan ciri dari lintas pelayanan Cawang ke arah Bekasi. Karena LRT Jabodebek sendiri punya 3 lintas pelayanan. Yang pertama itu adalah Cawang ke arah Duku Atas dan itu berada di Jakarta, pusat kota Jakarta. Kemudian Cawang ke arah Cibubur, ya, yang menggunakan warna kuning. Tadi yang ke arah Duku Atas menggunakan warna orange. Kemudian ke arah Bekasi menggunakan warna hijau sebagai penanda. Jadi untuk setiap stasiun atapnya itu diberi warna hijau, kemudian juga akses bridge-nya. Nah, ada hal yang menarik di sekitar sini, yaitu hunian vertikal, ya. Nampaknya ini masih belum selesai. Biasanya hunian vertikal ini terintegrasi dengan si area transit atau stasiun-stasiun yang ada. Nah, yang ini nantinya kalau selesai apakah akan diintegrasikan dengan stasiun LRT Jabodebek Cikunir 2 yang ada di seberang sana atau tidak, kita belum tahu, ya. Tapi biasanya akan seperti itu. Baik, kita kembali ke kereta cepat, ya. Si layang kereta cepat Jakarta Bandung ini pemasangan rel sebenarnya sudah sampai ke arah Halim dan saat ini adalah penyelesaian rel-rel yang ada di dalam peron, ya, atau di stasiun Halim. Kalau nggak salah ada 12 trek, ya. 6 trek, kemudian ada 12 batang rel, ya. Masing-masing relnya itu panjangnya adalah 500 meter, ya, pada saat dibentangkan dari arah Tegal luar pertama kali di April tahun 2022 kalau tidak salah, sampailah di saat ini sudah sampai di sekitar stasiun Halim, ya. Nah, kenapa relnya dipasang 500 meter per 500 meter? Sebenarnya rel itu adalah panjangnya 50 meter, ya, kemudian disambungkan secara menyeluruh jadi satu batang rel yang panjang dan tidak terasa sambungannya, harusnya seperti itu, ya. Nah, itu untuk membuat perpindahan dengan rel, ya, misalnya antara rel pertama, batang rel pertama dengan rel batang kedua, ya, biasanya kalau di kereta bunyi jeduk-jeduk gitu, ya. Nah, itu sambungan rel biasanya. Nah, ini kalau terlalu dekat sambungan relnya mungkin bunyi tuk, ya. Jadi kalau per 500 meter mungkin ya jeduk seperti itu. Tapi nanti realnya, ya,
Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk coba ya kereta cepat Jakarta Bandung yang tarifnya berkisar dari 250.000 sampai 300.000 rupiah ya. Di bagian tengah sini ini adalah layang MBZ ya, yang di bagian kiri atau sisi utara ini naik menuju ke arah timur ya. Sumbernya atau arus kendaraannya adalah dari tol Jakarta Cikampek dari arah Halim, kemudian Pondok Gede ya, langsung bisa naik ke atas. Kemudian yang dari arah timur turun di sekitar sini. Hanya saja pada saat naik ke MBZ ya, turunnya langsung di kilometer 47, jadi tidak ada, atau 48 ya, jadi tidak ada turun di sebelum itu ya. Baik, kita akan lihat ke arah barat ya. Tampak di sini si kabel udara listrik aliran atas dari kereta cepat Jakarta Bandung sudah terpasang di area ini. Yang kita perhatikan masih di sekitar SPBU ya, rest area kilometer 6B itu masih belum. Namun relnya sudah terpasang di sana sampai masuk ke arah terowongan. Ya, di depan sana kita lihat ada satu jalan ya yang melintang di bawah dari layang konstruksi kereta cepat Jakarta Bandung dan juga layang dari LRT Jabodebek yang sudah tidak dipergunakan. Itu tadinya adalah akses dari arah Cikunir ya. Cara Cikunir atau dari arah Jati Asih lebih tepatnya, untuk masuk ke tol Jakarta Cikampek menuju ke arah timur, tadinya melingkar ke bawah. Namun akhirnya karena ada MBZ ya dan juga akses biasa, jadi dipecah dua nih di bagian sini untuk memisahkan kendaraan yang ingin masuk ke MBZ langsung bisa ambil yang sisi kiri ya. Bila ingin ke bawah bisa ambil sisi kanan. Baik, ini adalah tiang-tiang atau pilar-pilar kereta cepat Jakarta Bandung di sekitar bangunan hunian vertikal atau kayaknya ini akan jadi apartemen ya, yang belum selesai tadi ya. Area ini kalau malam lumayan sepi ya, dan mungkin perlu sangat berhati-hati di sini karena beberapa kejadian sempat ada ya waktu itu. Mudah-mudahan sekarang sudah jauh lebih aman dibandingkan waktu-waktu sebelumnya. Hanya saja di kiri kanan ya, di bawah dari tiang kita lihat tangan-tangan terampil yang tidak pada tempatnya melakukan coret-coretan yang ada di sini, mungkin ya ingin mengeksiskan diri ya, biasanya seperti itu, namun menggunakan media-media yang tidak semestinya, karena ini adalah area yang harus dijaga ya, jadi tidak dicoret-coret seperti ini. Tentunya jadinya tiang menjadi kotor ya, kemudian juga pagar-pagar juga menjadi kotor seperti itu. Nampaknya tumbuhan di sekitar sini perlu perawatan, jadi buat perapian ya, kemudian mungkin penerangannya sudah ada, dulu sempat gelap ya di sekitar sini. Nah, kita perhatikan tadi ada saluran air ya dari atas, itu adalah saluran drainase kereta cepat Jakarta Bandung. Kita rehat sejenak. Terima kasih kami kepada sahabat baru yang telah bergabung di channel On-Road Indonesia dan sahabat-sahabat yang terus mendukung channel On-Road Indonesia berkembang lebih baik, berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua, para pengguna moda transportasi, para pemerhati infrastruktur, para pemerhati lingkungan Jakarta dan sekitarnya. Kita kembali ke Simpang Susun Cikunir. Nah, simpang susun ini ya seperti tadi adalah simpang susun yang paling lengkap ya di Indonesia dengan moda transportasi ya, kendaraan roda 4, kemudian ada LRT Jabodebek ya, kemudian juga ada layang kereta cepat Jakarta Bandung. Nah, untuk layang kereta cepat Jakarta Bandung sisi ke arah rumah warga itu dibuatkan pagar ya, pagar sound barrier, jadi memang ditutup pagarnya menggunakan panel-panel sehingga bunyi dari derunya kereta cepat tidak menjadi polusi bagi warga sekitar. Di depan sana ada stasiun LRT Jabodebek Cikunir 1 ya. Jadi yang di sekitar sini ini Cikunir 2, Simpang Susun Cikunir. Kemudian jaraknya sebenarnya tidak begitu jauh, hanya saja
Untuk yang akses stasiun Cikunir 1 itu lewat Caman Raya, sedangkan yang Cikunir 2 itu lewat komplek perumahan. Nah, apakah nanti akan dibuat akses? Kita bahas di berikutnya. Seperti tadi kita lihat di bagian bawah ada pipa-pipa yang mengalirkan air, maka saluran drainasenya adalah yang di kiri dan kanan ya, dari bagian layang kereta cepat yang dibentuk dari beton-beton girder yang disusun dan di launch menggunakan mesin launcher ya, yang beberapa waktu lalu, tahun lalu kita lihat launchernya itu memasang dari girder-girder beton ya, menyambungkan satu persatu, lalu terbentuklah jembatan beton yang panjang antar tiang-tiang dari pilar-pilar kereta cepat. Nah, di sisi Jati Cempaka si pilarnya itu ya turun ke bawah, layangnya turun ke bawah, tiangnya tentu makin lama makin mengecil dikarenakan harus masuk ke terowongan. Di sanalah ketemu dengan jembatan Curug Raya atau Antilop yang sempat viral, dan layang betonnya itu dianggap sebagai tol becakayu yang ambles. Sayang sekali memang gedung yang ada di kanan ini ya perlu dilanjutkan dan tentu menjadi hunian yang bisa membantu masyarakat ya untuk mempunyai akses yang cepat, ditambah lagi nanti kalau ada sky bridge ya atau skywalk yang menghubungkan si area gedung ini ke seberang menuju ke arah stasiun LRT Jabodebek Cikunir 2. Tadinya di situ ada JPO atau jembatan penyeberangan orang. Berada di belakang sekitar Kampung 2 ya kalau di sisi utara, kemudian di sisi selatan ini masuk ke kawasan Galaksi Cikunir situ. Nah, akses tol MBZ juga ada yang turun di Jape menuju ke arah Halim, ada yang langsung ke arah selatan yaitu ke arah Jati Asih ya, dan dicabangkan di sekitar sini. Kita masih ingat pada saat penyelesaian tol MBZ ini, jalan tol Jakarta Cikampek itu lumayan padat dan lumayan macet dari waktu ke waktu. Namun sekarang ya dengan adanya layang membantu akses ya menuju ke arah timur dan sebaliknya menuju ke arah kilometer 48 ya, dan sebaliknya lebih cepat. Dengan begitu kapasitas dari jalan ya itu bertambah dan dapat mengurangi kepadatan arus kendaraan yang ada di bawah ya. Nah, tidak ada penambahan tarif ya pada saat naik ke atas dan turun ke bawah. Itu yang menarik dari MBZ ya. Sedangkan yang kita ketahui ya beberapa waktu belakangan dan esok tanggal 1 April akan dioperasionalkan yaitu tol Becakayu yang tarifnya naik ke 28.000 maksimal ya. Baik, ini adalah layang kereta cepat Jakarta Bandung yang remnya turun ke bawah, subgrade ya ke arah tanah, lalu masuk ke terowongan melewati area transisi atau rumah ini nih, kayak rumah ya atau gedung di sini yang melindungi trek dari kereta cepat Jakarta Bandung dari pengaruh lingkungan yang ada di kiri dan kanan. Ke arah sana ya si bangunan ini makin lama makin rendah dan ke bawah ya. Sedangkan sampai di ujung itu malah berada di bawah jembatan ya. Jembatan itu menghubungkan Kodam dan juga Jatiwaringin. Kemudian setelah bagian dari rumah tersebut tadinya itu ada ruangan yang kita bisa lihat ya, terowongan. Namun sudah ditutup ya, kita lihat sudah ditimbun dengan tanah dan terowongannya sudah ada di bawah dari timbunan tersebut. Meskipun area terowongan itu masih ada bangunan-bangunan dan material-material yang belum rapi ya, namun beberapa lokasi ini sudah mulai nampak kerapian di sini. Tampak juga ada alat berat ya, dan ada kontainer masih di sekitar sini.
termasuk pinggir dari jalan tol ya, sisi bahu jalan dapat diperbaiki dan nantinya tentu membuat jalan tol lebih lebar dari awalnya menyempit. Baik, kita doakan si kereta cepat di Kota Bandung selesai tepat waktu dan dapat mengakselerasi ekonomi Indonesia. Salam sehat.